Selamat siang, perkenalkan nama saya Sutanto dengan NIM 10 2018 017. Di sini saya akan mempraktekkan simulasi pemeriksaan patologi klinis pada blok 19. Untuk pemeriksaan pertama saya akan melakukan pemeriksaan fungsi vena dan kapiler, pemeriksaan kedua hitung trombosit, dan ketiga retraksi bekuan. Yang pertama saya akan melakukan pemeriksaan fungsi vena di mana harus menggunakan APD lengkap seperti masker dan sarung tangan. Lalu bahan-bahan yang dibutuhkan jarum suntik, lalu jarum pena bekam untuk mengambil darah kapiler, kapas yang diberi alkohol 70%, tisu untuk mengelap darah kapiler, dan untuk membendung darah vena. Baik, pertama-tama kita lihat vena mana yang ingin kita lihat. Jika tidak terlihat, boleh dikepak tangannya. Lepas. Kepala. Lepas. Baik. Selanjutnya kita bendung tangannya. Pembendungan tidak boleh lama-lama, maksimal 1 menit. Di sini kita lihat venanya sudah terlihat dengan posisi jarum suntik 10-30 cm. Jangan lupa juga untuk diaksesis menggunakan kapas yang sudah diberi alkohol 70% dengan posisi 10-30 derajat. Kita suntik. Jika sudah tepat, maka akan terasa seperti masuk di dalam ruang kosong yang itu berada di dalam rumen darah. Jika sudah masuk dengan benar, pada ujung suntikan nanti akan terlihat darah yang mengalir sedikit. Pemeriksaan fungsi vena sudah selesai. Dapat kita berikan kapasnya. Dan bendungannya boleh dibuka. Baik, selanjutnya saya akan melakukan fungsi kapiler. Dapat dilakukan pada jari 1, kedua, dan ketiga. Di sini saya akan mengambil jari ketiga. Pertama kita massage terlebih dahulu. Jangan lupa lakukan asessis. Lalu kita tusuk dengan jarum. Jika sudah, darah pertama kita usap, tapi jangan ditekan. Lalu darahnya bisa kita ambil. Untuk pemeriksaan fungsi vena dan kapiler sudah selesai. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan hitung trombosit. Di sini saya akan menggunakan mikroskop, amonium oksalat 1%, tabung darah EDTA, kamar hitung dan cover glassnya. Selanjutnya, dan jangan lupa menggunakan pipetoma. Di sini kita menggunakan pipetoma yang dimana dengan skala 0,5, 1, dan 101. Di sini pipetomanya kita bilas terlebih dahulu menggunakan amonium oksalat. Jika sudah dibilas, kita buang. Jika sudah dibuang, kita ambil darah yang ada di tabung EDTA sebanyak 0,5, lalu ditambahkan dengan pengencernya sampai batas 101, lalu kita homogenkan. Jika sudah dihomogenkan, bisa kita buang 1 atau 2 tetes. Jika sudah selesai, kita ambil cover glassnya, dan sebisa mungkin kita lihat cover glassnya terlebih dahulu, kamar hitungnya di bawah mikroskop dengan pembesaran 10 kali. Jika sudah, kita teteskan pada pinggir kamar hitungnya sebanyak 1 tetes atau 2 tetes saja agar tidak membanjiri kamar hitungnya. Jika sudah, kita lihat lagi di bawah mikroskop. Didapatkan jumlah selnya 10. Lalu kita hitung dengan luas didapatkan 0,2. Untuk volume didapatkan 0,02 karena 0,2 dikali tinggi kamar hitungnya 0,1. Lalu kita hitung faktor
faktor itu 1 per volume dikali pengenceran, 1 per 0,02 dikali 200 didapatkan 10.000. Lalu kita hitung jumlah selnya, faktor dikali jumlah sel yang didapat. Jadi 10.000 dikali 10 sama dengan 100.000 dengan interpretasi trombositopenia, di mana trombosit yang normal itu 150.000 sampai 450.000. Selanjutnya saya akan melakukan retraksi bekuan, di mana saya akan menggunakan jarum suntik, lalu menggunakan tabung reaksi yang berbahan plastik, karena jika menggunakan bahan kaca darah akan mudah menempel. Kita ambil darah sebanyak 5 cc, kita masukkan ke tabung EDTA pertama, ke tabung centrifuge pertama. Lalu jangan lupa kita masukkan lidi. Lalu kita tunggu 2 sampai 3 jam. Lalu kita angkat. Kalau dia menempel seperti ini, tandanya retraksi bekuannya lembek. Selanjutnya yang hasil tadi kita taruh di tabung centrifuge yang satunya lagi, dan di sini masih ada cairannya, masih ada serumnya. Kita centrifuge kembali, lalu kita lihat skalanya berapa serumnya. Serum yang didapatkan 2. Jadi untuk menghitungnya, sisa serum dibagi total darah yang kita masukkan pertama kali. Jadi 2 per 5 dikali 100% didapatkan 40%. Untuk hasil pemeriksaan retraksi bekuannya sudah selesai, dan semua pemeriksaan sudah selesai. Terima kasih.